Aku mau ngebagiin dulu beberapa kertas yang nantinya bisa dijadikan games gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bilang selamat siang, jawabannya tetap semangat pagi ya. Selamat siang. Semangat pagi. Selamat siang. Semangat pagi. Masih lalu. Selamat siang. Semangat pagi. Oke. Tapi udah pada sarapan belum? Belum sarapan. Udah. Tenang, nanti ada jam makan siang. Bayarin. Oke, perkenalkan saya Fatia Adira Fauzi, biasa dipanggil Fatia. Saya di sini merupakan mahasiswi semester 6 dari program studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Karena kebetulan background saya bukan menjahit, tapi di sini saya akan memberikan sebuah stimulus mungkin ya yang berkaitan tentang menjahit gitu ya. Udah siap semuanya? Udah siap? Short class kali ini kita akan mempelajari tentang personal branding. Sebelum membahas personal branding, di sini ada What's New in Fashion 2023. Apakah tahu tentang perkembangan fashion di tahun 2023? Menjahit itu sekarang bukan menjadi pekerjaan wanita. Setuju? Setuju ya? Karena ada Pak Andi gitu ya, ada Kak Jidan juga gitu di sini yang ikut ngerjain juga. Tidak dilirik oleh wanita saja. Yang kedua, pakaian berbulu. Sekarang tuh trennya katanya itu ada tren memixkan dengan bulu-bulu gitu ya, khasnya dengan bulu. Kemudian pakaian yang bernuansa ungu, lilac gitu ya, bernuansa lilac. Tapi pas lebaran pada pakai lilac nggak? Tidak ya. Sage ya, kalau itu sage banyak kalau lihatnya jalan-jalan ke bukti sage gitu ya. Sage semua, kita pakai sage. Tidak mengikuti. Oh, tidak mengikuti ya. Karena tuh lagi macam ke maxi skirt atau shirt. Bener ya, setuju ya. Karena orang-orang zaman sekarang nggak lagi suka ngepas gitu pakai baju, tapi malah yang gedung-gedung ya, oversize ya. Ada sukanya yang gede-gede gitu, jadi tren ya, bisnis. Membicarakan bisnis itu ternyata nggak bisnis fashion itu nggak cuma orang tua aja gitu, atau dewasa seumuran kita. Kan ada yang ngedesain waktu itu buat Billie Eilish sendiri itu anak SMP gitu kalau nggak salah. Terus juga sekarang trennya juga thrift ya, banyak thrift. Jujur, kalangan saya juga yang mahasiswa banyak yang punya thrift. Tapi di balik perkembangan itu ada permasalahan. Permasalahannya apa? Permasalahannya tidak ada keahlian jahit. Jadi pengen muluk-muluk fashionnya pengen gini, tapi dia nggak punya keahlian jahit. Yang kedua, adanya montong celana atau baju mahal. Setuju ya? Sekarang kalau ke tukang permak, cuma montong celana aja 10.000, 20.000 gitu. Mendingan punya keahlian jahit. Jadi nggak perlu harus ngeluarin biaya gitu kan ya. Tidak sesuai, bener sih. Karena saya pribadi ternyata kayak pakai baju tuh pernah waktu itu kayak kok keketnya tuh ketiaknya tuh kayak keangkat gitu loh, gak enak gitu ya. Lanjut, ini ke personal branding. Kita masuk ke teori yang pertama. Apa itu personal branding? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Bagaimana diri kita mempresentasikan diri kita? Karena Teteh sudah menjawab, nanti Teteh dapat ini ya. Oke. Personal branding, betul ya. Ini tepuk tangan dulu ke Teh Diska, bener ya jawabannya. Gimana cara kita untuk membranding diri kita, memperkenalkan diri kita. Jadi di sini ini mah kata teori yang mungkin agak berat ya.
Ronald Susanto mengatakan bahwa personal branding itu cara kita untuk bisa nge-up diri kita sebagai apa nih, supaya membentuk persepsi masyarakat ke kita seperti apa, dan nanti persepsi masyarakat ke kita itu nantinya bisa menjadi alat pemasaran. Apa aja sih dasar dari personal branding? Dasar-dasarnya itu adalah cara kita untuk bisa nge-up nih diri kita seperti apa. Berarti kita punya keterampilan, kita punya kepribadian, dan kita juga punya pengalaman. Yang paling besar di sini lingkarannya adalah pengalaman ya. Karena dengan pengalaman kita jadi tahu, oh ya kita kapasitasnya segini, kemampuannya segini, gitu kan ya. Sekarang ada manfaat dari personal branding tadi adalah untuk menunjukkan jati diri kita. Khasnya kita apa nih? Karena sesama penjahit ini nggak cuman ya saya ngejahit A, ngejahit B, C. Mungkin sama-sama kita belajar gimana cara bikin pola ini. Tapi kan si A mungkin ada cepat nih, dia bisa bikin pola ini secara cepat. Si B ini bisa bikin pola rapi, gitu kan? Beda-beda berarti ya. Itu berarti ada brandingnya, ada ciri khas yang dia punya. Lalu untuk promosi, untuk membangun citra diri mereka supaya bisa dikenal orang. Nggak cuma kayak personal branding, apa sih zaman sekarang flexing ya bahasanya. Mau dikenalin, aku nih sombong nih pengen dikenalin ke orang, tapi bukan itu sih. Tujuan kita personal branding memang adalah supaya menarik orang lain, supaya kita bisa beraktivitas, berrelasi sama orang lain. Terus kita tanggung jawab dan ada hubungannya dengan konsisten. Kita konsisten, kita tahu nih, oh kita tuh kemampuannya begini, dikenalin ke orang seperti ini, kita harus tanggung jawab nih, oh kita karakternya begini. Jadi kita harus ngeliatin ke orang ya harus begitu gitu kan. Gak boleh ya jadi kayak gini, jadi penilaian orang kita juga jadinya oh ini orang labil gitu ya. Lanjut, sekarang dari deep-nya personal branding masuk ke bakat dan minat. Oke, masing-masing udah ada kertasnya kan ya? Udah ada kertasnya. Kita akan mengenali dari bakat dan minat yang merupakan kelanjutan dari personal branding. Udah ada kan ya? Di bagian aku banget. Di bagian aku banget ini ada bisa ngededel dalam waktu singkat, bisa ngejahit hal yang kecil sampai bisa nonton drakor, bisa ngegambar pola mengikuti rumus matematika, bisa masang kancing, bisa pakai mesin jahit, punya banyak ide untuk desain jahit, sering coba sambungin beberapa kain sisa di rumah, safety ini ketika menjahit, jadi misalnya pakai masker, pakai sepatu atau alas kaki. Kemudian sering menggambar atau mendesain, memotong kain dengan rapi, dan bisa menjahit pola zigzag. Bisa pakai mesin jahit kan? Oke, bisa pakai mesin jahit ya. Aku banget gitu ya. Iya. Oke. Ada lagi teh? Masang kancing? Masang kancing. Oke. Terus apakah safety mungkin teh ketika menjahit? Enggak terlalu. Oh, enggak terlalu. Oke. Oke, disimpan ya. Oke, cukup. Makasih banyak ya teh udah berani speak up. Selanjutnya kita lihat di belakangnya, mungkin masih ada lagi. Nah, cara untuk membangun personal branding. Cara untuk bangun personal branding, satu, cari tahu tujuan kita seperti apa. Yang kedua adalah citra diri sesuai portofolio. Jadi sesuaiin ya, kalau misalnya kita ya emang kita keahliannya A, kita udah pernah belum punya pengalaman di A gitu kan. Terus kita juga harus membuat karya. Jangan sampai ide tuh terus tapi nggak dituangin gitu. Mau dituangin dalam apa nih? Dan yang terakhir, masuk ke offline dan online. Bisa menggunakan strategi promosi door to door atau kita harus online, membuat konten dalam bentuk sosial media.
digunakan penjadwalan konten. Nah ternyata ini penting gitu. Suka mengskipkan ini tuh hal ini. Padahal kalau kita ngejadwalin konten, itu konten kita tuh bakalan dilirik, lihat followernya orang-orang, jadi eye catching ke kita gitu dengan lihat jadwal kontennya seperti apa gitu. Harus frekuensinya nggak usah terlalu sering, tapi orang lihatnya oh stabil gitu. Harus pakai hashtag gitu ya. Kayak hashtag apa nih yang lagi trending? Biasanya orang-orang suka gitu kan ya. Suka searching hashtagnya kayak gimana gitu ya, topnya gimana, reasonnya gimana. Nah kenapa harus Instagram? Karena Instagram sendiri punya homepage, punya audio visual, dia bisa didengarkan dan bisa dilihat juga eye catching, bisa dieksplor juga, lihat beberapa foto video yang lagi populer sekarang. Kayak kita lihat kosmetik apa gitu ya, jadi tahu tren busananya kayak gimana. Kayak tadi teteh sage ya, warna sage lagi banyak, lilac sekarang lagi banyak juga. Terus ada profilnya kita lihat profil Instagram kita, followingnya seperti apa. Lanjut juga banyak digunakan, karena setuju ya, semua di sini pada punya Instagram kan, pada punya Instagram gitu. Kira-kira jam berapa sih yang penting gitu, karena ini bakal dilirik orang gitu. Jam 12 di hari Senin, Selasa jam 9, Rabu jam 11, dan seterusnya. Nah katanya di prime time itu bahwa rata-rata orang ngelihat Instagram itu di hari Rabu di jam 11 siang. Nah ini ada macam-macam hashtag, tadi ada relate hashtag yang berkaitan dengan mesin pencarian. Jadi kita mau lihat, oh warna sage itu apa, misalnya sage rocknya. Terus ada top post, ini berpengaruh bagi brand dan most recent. Tapi yang paling sering digunakan itu adalah relate dan most recent. Itu paling banyak. Kayak sekarang nih pas ngeliat konser Coldplay gitu ya, paling banyak kan dilihat. Makasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Maaf banget kalau misalnya banyak kata-kata yang belibet, banyak kata-kata yang menyinggung juga, bikin bosan dan lain sebagainya. Tapi sebelum ditutup, mohon di kertas yang paling terakhir yang dikerjakan di belakangnya boleh ditulis kesan dan pesan ataupun saran, masukan kepada saya, terutama di sini sebagai instruktur lah ya, fasilitator kali ini. Tadi yang udah sempat menjawab tadi dari saya, bisa masukin ini, terus bunga juga tadi udah. Masih banyak semuanya karena sudah berkenan hadir. Saya Fatia Dira Fauzi, sarapan pagi pakai ketan, siangnya pakai onigiri. Sampai berjumpa di lain kesempatan, saya mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Mariana. Saya di sini bertindak sebagai supervisor atau pengawas dari kegiatan mikro. Yaitu untuk yang pertama untuk keterampilan dalam membuka kelas. Nah, untuk keterampilan membuka kelas ini saya memberikan nilai sebanyak 7,9 dari 10 dikarenakan tetap memakai salam, perkenalan, serta pemaparan tujuannya, tetapi memang tidak begitu urut saja. Lalu untuk penyampaian dan penguasaan materi di sini karena menggunakan PowerPoint ya, untuk penyampaian materinya saya berikan untuk poin 8,1 dari 10. Lalu kemudian untuk interaksi dengan siswa saya berikan poin 8,8 dari 10 karena selama kelas micro teaching dilaksanakan, Fatia dapat membangun komunikasi yang positif dan dapat membangun suasana dengan baik. Lalu untuk penguasaan kelas di sini saya memberinya poin 8 dari 10 karena Fatia dapat menguasai kelas dengan cukup baik. Lalu untuk pemilihan bahasa, di sini pemilihan bahasanya memiliki pemilihan bahasa yang keseharian sehingga mudah sekali untuk para pesertanya dapat menangkap apa yang disampaikan oleh Fatia. Jadi saya di sini memberikan nilai 8,9 dari 10. Kemudian untuk kemampuan menjawab di sini Fatia juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta dengan baik sehingga saya memberikan poin 8,9 dari 10. Kemudian untuk penggunaan media dan alat peraga seperti yang saya sebutkan tadi,
bahwa penggunaan medianya ini menggunakan PowerPoint presentation yang didesain melalui fitur-fitur Canva, sehingga presentasinya ini menarik. Jadi saya kasih poin 8,9 dari 10. Kemudian untuk penguasaan panggung performance, menarik audiensnya dengan baik, sehingga saya beri poin itu 8,9 dari 10. Lalu untuk keterampilan menutup sesinya pun sudah cukup baik untuk dilakukan, sehingga saya beri poin 8,0 dari 10. Semoga penilaian ini dapat berguna ke depannya untuk pembuatan konten-konten pembelajaran berbasis pendidikan masyarakat saya. Terima kasih.